pengkajian fungsi pada ADL atau aktivitas daily learn. Kemudian untuk pengkajian fisik itu ada pengkajian untuk mengetahui permasalahan yang muncul dengan pendekatan persistem, di mana serta untuk mengetahui riwayat penyakit serta keluhan fisik yang dirasakan pasien. Kemudian yang pengkajian kognitif itu pengkajian yang berfokus untuk mengkaji kemampuan fungsi intelektual lansia. Dan yang terakhir ada pengkajian psikologis, di mana pengkajian yang mengenai kesehatan mental yang dialami oleh lansia. Next. Diagnosa keperawatan, hasil pengkajian dianalisis untuk menyimpulkan masalah keperawatan yang muncul disesuaikan dengan tanda gejala yang ditunjukkan oleh lansia. Di mana masalah keperawatan yang mungkin muncul pada lansia dengan masalah fungsi kognitif, yaitu gangguan proses berpikir, dan ditandai dengan kemunduran atau kerusakan memori sekunder, dan kerusakan memori berhubungan dengan gangguan neurologis, isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental, dan masalah perawatan lainnya yang berkaitan dengan fungsi kognitif. Next. Di sini ada intervensi keperawatan, di mana ada rencana keperawatan disesuaikan dengan prioritas serta pendekatan terkait promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif lansia. Pada masalah gangguan proses berpikir, diharapkan setelah pemberian asuhan keperawatan adalah lansia dapat meningkatkan daya ingatnya. Next. Sini ada implementasi keperawatan. Pada bagian implementasi keperawatan adalah tahap pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun. Misalnya, merangsang daya ingat lansia dengan mengenang pengalaman di masa lalu, dengan latihan aktivitas otak dengan gerakan senam otak, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan daya ingat lansia. Next. Ya, selanjutnya ada tinjauan kasus. Baik, di sini ada tinjauan. Ya, selanjutnya di sini ada tinjauan kasus dalam suatu wilayah kelurahan Jatiwarna di RT 01 dilakukan pengkajian terhadap kelompok lansia mengenai kesehatan. Dari data yang diperoleh, wilayah tersebut terdapat 15 lansia yang terdiri dari 9 lansia perempuan dan 9 lansia laki-laki. Dari 16 lansia di Kelurahan Jatiwarna RT 01 terdapat lansia dengan usia 60 sampai 74 tahun sebanyak 9 lansia dan usia 75 sampai 90 tahun sebanyak 7 lansia. Menurut data kesehatan wilayah tersebut, penyakit yang paling banyak diderita oleh lansia adalah 9 orang penderita demensia, 9 orang menderita diabetes mellitus, 2 orang menderita hipertensi, dan 1 orang menderita uh, artritis. Wilayah RT 1. Selanjutnya, wilayah RT 1 termasuk wilayah yang padat penduduk dengan bangunan rumah rata-rata bangunan permanen, memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat 1 pos bindu, 2 pos bindu balita, 1 pos
posyandu lansia, 1 puskesmas yang berpusat di Kecamatan Bekasi Selatan, 1 klinik dan 1 rumah sakit yang masing-masing fasilitas kesehatan terdapat tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan juga analis kesehatan. Pada wilayah tersebut memiliki fasilitas pendidikan seperti 2 TK, 3 SDMI, 4 SMP MTS, 2 SMA. Di wilayah tersebut juga terdapat fasilitas rekreasi berupa taman. Fasilitas-fasilitas tersebut tidak jauh dari rumah warga sehingga dapat dijangkau oleh lansia dengan berjalan kaki. Next. Setiap warga di RT 1 memiliki sumber air sendiri-sendiri yang bersumber dari sumur galian atau bor. Air yang bersih, tidak berbau dan tidak berwarna. Warga RT 1 membuang sampah dengan cara tiap hari sampah dikumpulkan di depan rumah masing-masing dan keesokan harinya diambil oleh petugas. Di wilayah RT 1 ini sejumlah lansia masih beraktivitas seperti berkebun dan berdagang. Masyarakat juga mampu bersosialisasi satu sama lain dengan baik. Kader RT 1 juga rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya. Beberapa lansia yang memiliki masalah kesehatan sudah diarahkan untuk rutin kontrol ke pelayanan kesehatan terdekat, namun hanya sebagian saja yang mengikuti arahan tersebut. Next. Tim keperawatan komunitas melakukan pengkajian pada lansia tersebut. Tim menemukan beberapa masalah. Pada tingkat kemandirian lansia, sebanyak 5 lansia dapat melakukan aktivitas mandiri. 7 lansia dapat melakukan aktivitas dengan ketergantungan ringan. 2 lansia dapat melakukan aktivitas dengan ketergantungan sedang. Dan 1 lansia dapat melakukan aktivitas dengan ketergantungan berat. Saat mengkaji 15 lansia, 9 lansia diantaranya yang menderita demensia, mereka suka lupa melakukan aktivitas yang telah mereka lakukan, lupa menaruh barang yang telah dipakai. Ketika ditanya mengenai tentang keluarga atau anak, lansia tampak kebingungan dan lansia mudah marah. Next. Bisa dilihat ya teman-teman untuk pengkajian keperawatan. Ada 15 responden di Kelurahan Jatiwarna RT 1. Next. 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 Ulang-ulang diem. Maaf. Di sini bisa dilihat data status kesehatan anggota kelompoknya. Next. Ya, selanjutnya di sini ada upaya peningkatan kesehatan. Ini ada beberapa dari uraian pengkajian. Bisa dilihat ya teman-teman. Ya, ini selanjutnya sama dengan yang tadi lanjutannya. Ya, langsung saja. Di sini ada data distribusi hasil pengajian. Yang pertama, distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan hasil kuesioner pada lingkungan Kelurahan Jatiwarna RT 1 didapatkan lansia dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 66,7% dan laki-laki sebanyak 33,3%. Selanjutnya, yang kedua, distribusi frekuensi penghuni berdasarkan umur, berdasarkan hasil kuesioner pada lingkungan Kelurahan Jatiwarna RT 01 terdapat lansia dengan rata-rata usia yaitu 59 sampai 84 tahun. Kemudian yang ketiga, distribusi frekuensi penghuni berdasarkan riwayat pendidikan terakhir berdasarkan hasil kuesioner pada lingkungan Kelurahan Jatiwarna RT 01 terdapat lansia dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 66,7% dan laki-laki sebanyak 33,3%. Selanjutnya yang keempat ada distribusi frekuensi penghuni berdasarkan agama. Untuk hasil kuesioner itu pada lingkungan Kelurahan Jatiwarna RT 01 terdapat lansia beragama Islam sebanyak 12 orang dan 2 orang lansia beragama Kristen.
Selanjutnya ada yang kelima, distribusi frekuensi penghuni berdasarkan suku. Hasil kuesionernya pada lingkungan Kelurahan Jatiwarna terdapat lansia dengan suku Jawa 40,1%, terdiri dari 6 orang, Betawi 26,7%, terdiri dari 4 orang, Sunda 20%, terdiri dari 3 orang, Batak 13,3%, terdiri dari 2 orang. Selanjutnya yang keenam, distribusi frekuensi penghuni berdasarkan eh, riwayat penyakit. Untuk Fasila itu penyakit penyakit hipertensi sebanyak 2 orang, diabetes sebanyak 3 orang, gor artritis 1 orang, dan 9 orang mengalami demensia. Selanjutnya distribusi frekuensi berdasarkan tingkat fasilitas kesehatan. Hasilnya itu adalah posyandu posyandu sebanyak 4 bangunan 67%, puskesmas sebanyak 1 bangunan 16%, rumah sakit sebanyak 1 bangunan 17%, dan tidak terdapat adanya klinik. Kemudian yang kedelapan, ada distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pelayanan kesehatan. Di sini hasilnya itu adalah terdapat bahwa 15 lansia atau 100% mengikuti pelayanan kesehatan rutin dari puskesmas, yaitu cek kesehatan rutin setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang terakhir ada distribusi frekuensi berdasarkan lingkungan fisik. Nah, untuk hasil sendiri yaitu terdapat penggunaan air sumur sebagai sumber atau saluran air yang di rumah airnya di rumah masing-masing. Ya. Yang ke-11, berdasarkan hasil wawancara RT 01 seluruh warga bahwa pembuangan sampah diangkut oleh petugas sampah setiap hari. Berdasarkan hasil angket kepada 15 lansia, didapatkan hasil 15 lansia itu 100% melalui pengolahan sampah dengan dikumpulkan di depan rumah masing-masing lalu diangkut. Kemudian yang ke-11 itu adanya status berdasarkan status ekonomi, eh, yaitu RT 01 Kelurahan Jatiwana sebanyak 7 lansia 47% berpendapatan, yaitu 1 sampai 2 juta per bulan. 5 lansia 33% berpendapatan 3 hingga 5 juta per bulan, dan sebanyak 3 lansia atau 20% lansia tidak berpenghasilan. Baik, di sini ada data distribusi hasil pengkajian, ada diagram lingkaran, frekuensi berdasarkan sarana spiritual Kelurahan Jatiwarna pada tahun 2024. Ini dari hasil observasi di lingkungan Kelurahan Jatiwarna bahwa sarana spiritual terdapat 3 masjid, 5 musola, dan 2 gereja. Boleh dilihat. Boleh di next. Baik, di sini ada slide data distribusi hasil pengkajian fasilitas rekreasi RT 01 Kelurahan Jatiwarna pada tahun 2024. Berdasarkan hasil observasinya, ini terdapat area 2 taman, dan 1 playgroup, dan 1 lapangan. Boleh di next. Lalu di sini di slide ini distribusi frekuensi berdasarkan komunikasi. Pada berdasarkan hasil wawancara dengan 15 lansia, didapat sebanyak 7 lansia menggunakan handphone sebagai alat komunikasi melalui WhatsApp grup RT, 5 lansia melalui pengumuman keliling dari pintu ke pintu, dan 3 lansia melalui pengumuman yang disiarkan di masjid. Lalu di slide ini berisi distribusi frekuensi berdasarkan perilaku kelompok lansia di RT 1 Kelurahan Jatiwarna pada tahun 2024, bahwa perilaku atau kebiasaan kelompok lanjut usia ini lebih banyak menyapu jalanan setiap pagi sebanyak 8 lansia dengan prestasi 54%. Kemudian ada juga yang membuka jendela saat pagi sebanyak 5 lansia yaitu 33%, dan kerja bakti tiap pula sebanyak 2 lansia 13%. Lalu di sini ada data status kesehatan kelompok lansia. Pengkajian berdasarkan masalah kesehatan saat ini berdasarkan pengkajian melalui wawancara dengan para lansia di RT 01. Masalah kesehatan yang lebih banyak saat ini adalah demensia
Di sini ada masalah kesehatan dan jumlah presentasi. Terus yang pertama ini ada penyakit hipertensi dengan jumlah lansia 13%, dan demensia ini dengan jumlah 59%. Lalu diabetes mellitus ini ada jumlahnya 20%, dan ada penyakit Gout arthritis dengan jumlah 1 dengan 8%. Boleh di next? Boleh di next? Lalu di sini ada data status kelompok kesehatan lansia, ada pola kebiasaan sehari-hari. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, dari berdasarkan tabel 2 ini diketahui bahwa dari 15 lansia dalam memenuhi kebutuhan nutrisi makanan paling banyak di RT 1 adalah 3 kali sehari sebanyak 14 orang. Paling sedikit adalah tidak mau makan sebanyak 1 orang. Lalu di bawahnya ini ada pemenuhan kebutuhan nutrisi minum. Berdasarkan tabel 3 ini diketahui bahwa dari 15 lansia dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi minum paling banyak di RT 1 adalah 5-8 gelas per hari sebanyak 8 orang, kemudian 1-2 gelas sehari sebanyak 4 orang. Boleh di next? Di sini ada analisa data. Saat dikaji, sebanyak 9 lansia mengeluh sering lupa ketika melakukan aktivitas. Misalnya ketika sehabis melakukan sesuatu, lupa menaruh benda yang ingin dipakai. Lalu kedua, saat ditanya mengenai keluarga atau anak, lansia kebingungan dan mudah marah. Untuk masalah keperawatannya yang kita ambil, itu pertama gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan ditandai dengan sebanyak 9 lansia RT 01 Kelurahan Jatiwarna mengeluh sering lupa ketika menaruh benda yang ingin dipakai dan ketika ingin melakukan aktivitas. Untuk penyebab masalahnya itu ada kurangnya kesadaran lansia untuk melakukan stimulasi aktivitas otak dan kurangnya kesadaran lansia dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang yang kaya akan nutrisi dari sayuran dan buah. Lalu data yang kedua, sebagian besar lansia RT 01 Kelurahan Jatiwarna mengatakan tidak mengetahui mengenai penyakit demensia. Untuk masalah keperawatan yang kita ambil itu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi ditandai dengan lansia RT 01 Kelurahan Jatiwarna tidak banyak yang mengetahui apa itu demensia. Penyebabnya kurang kesadaran lansia untuk mengetahui apa itu demensia dan penyebab demensia, lalu kurang peran serta kader dalam kegiatan menata laksanaan demensia. Selanjutnya, di sini di sini ada diagnosa keperawatan yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan, lalu yang kedua ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Selanjutnya, lalu di sini ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama, tujuan umumnya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan terhadap kelompok lansia selama 3 hari, diharapkan gangguan memori pada sekelompok lansia di Kelurahan Jatiwarna RT 01 menurun. Untuk tujuan khususnya, setelah pertemuan selama 1 kali 40 menit, diharapkan 80% lansia mampu berperan serta dalam melakukan kegiatan olahraga. Untuk strateginya pemberdayaan masyarakat, untuk intervensinya yang kita lakuin itu senam otak pada lansia warga senam otak pada warga lansia Kelurahan Jatiwarna RT 01. Untuk kriteria atau preferensinya itu peran serta lansia dalam kegiatan olahraga meningkat. Standar atau evaluasinya itu 70% lansia ikut berperan serta dalam olahraga senam otak. Kemudian diagnosa yang kedua, defisit pengetahuan. Tujuan umumnya itu setelah diberikan tindakan asuhan keperawatan gerontik selama 1 hari, diharapkan tidak terjadi peningkatan penyakit demensia. Untuk tujuan khususnya setelah diberikan pendidikan kesehatan selama 1 kali 60 menit, diharapkan 70% pengetahuan tentang demensia pada lansia meningkat. Untuk strateginya itu penyuluhan masyarakat. Untuk intervensi yang kita lakukan itu ada pendidikan kesehatan tentang demensia, yaitu yang kita beri pengertian demensia, penyebab demensia, tanda dan gejala demensia, dan komplikasi demensia. Untuk kriteria atau prevensinya itu pengetahuan tentang penyakit demensia pada warga lansia RT 01, wilayah Kelurahan Jatiwarna. Untuk standar evaluasinya itu 70% lansia memahami apa itu demensia, apa itu penyebab demensia, tanda dan gejala demensia, dan komplikasi dari demensia. Selanjutnya.
Untuk implementasi keperawatan diagnosa yang pertama itu tadi kita ambil senam otak pada seluruh komunitas lansia Kelurahan Jatiwarna RT 01. Untuk topiknya itu menjelaskan tujuan dilakukannya senam dan pelaksanaan senam. Sasarannya itu warga lansia Kelurahan Jatiwarna RT 01. Untuk waktunya 27 Juli 2024 jam 10.30. Untuk tempatnya itu di lapangan RT 01. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran dengan demensia dalam memelihara kesehatan. Lalu diagnosa yang kedua, sebelumnya, Dimas. Oke, untuk Penkes diagnosa yang kedua ini kita pendidikan kesehatan tentang demensia, yaitu pengertian penyakit, tanda dan gejala penyakit, dan komplikasinya. Untuk topiknya itu pembukaan, penyajian materi, evaluasi dan dengan penjelasan ulang, dan yang terakhir ada penutup. Untuk tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan lansia mengenai demensia. Mungkin cukup dari kelompok, kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Iya, baik. Untuk yang selanjutnya ini ada kasus fiktif. Kasus fiktifnya yaitu berdasarkan hasil pengkajian kelompok di RT 05 Kelurahan Jatinegara terdapat 15 lansia, di mana terdiri dari 9 orang lansia perempuan dan 6 orang lansia laki-laki. Untuk masalah yang ditemukan pada lansia yang ada di RT 05 yaitu ada 8 lansia yang memiliki riwayat penyakit demensia, 3 lansia memiliki riwayat penyakit Alzheimer, dan 4 lansianya ini memiliki riwayat penyakit stroke. Untuk di wilayah RT 05 sendiri, ini termasuk wilayah yang padat penduduk dengan bangunan rumah rata-ratanya yaitu bangunan permanen dengan akses jalan yang tidak terlalu besar dan tidak cukup untuk akses kendaraan roda 4. Setiap gang dalam wilayah RT 05 sendiri ini terdiri dari 15-20 rumah penduduk dan memiliki tempat pembuangan limbah sampah. Dan terdapat fasilitas keagamaan yaitu berupa masjid, fasilitas kesehatan posyandu untuk balita dan lansia, dan ada fasilitas rekreasi berupa lapangan.
Untuk saluran pembuangan airnya ini tertata dengan baik sehingga tidak terlihat kumuh dan letak pelayanan kesehatan di RT 05 juga tidak jauh dari rumah warga dan dapat dijangkau oleh lansia dengan berjalan kaki. Fasilitas kesehatan terdekat ada Puskesmas Kelurahan Jatinegara dan beberapa klinik dokter yang berada di RT sebelah. Please tolong the next. Di wilayah RT 05 ini, sejumlah lansianya ini masih beraktivitas seperti berdagang dan bersenam, meskipun tidak terlalu rutin. Dan masyarakatnya itu juga mampu bersosialisasi satu sama lain dengan baik. Kader RT 05 juga rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya, dan beberapa lansia yang memiliki masalah kesehatan sudah diarahkan untuk rutin kontrol ke pelayanan kesehatan terdekat, namun hanya sebagian saja mengikuti arahan tersebut. Is on the next. Ya, untuk selanjutnya ini ada diagnosa dan analisa data, karena untuk pengkajiannya sudah dibahas ya oleh kelompok 1 kemarin. Nah, ini kita langsung saja ke diagnosa keperawatannya. Untuk analisa datanya, yaitu data subjektif yang pertama, rata-rata lansianya ini mengatakan mudah lupa dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, berdasarkan wawancara, 8 dari 15 lansianya ini mengatakan tidak mampu mengingat peristiwa yang lalu. Yang ketiga, yaitu pada saat hari wawancara, 3 dari 15 lansianya juga mengatakan lupa tanggal hari ini. Dan yang keempat, yaitu para lansianya mengatakan tidak mampu mempelajari keterampilan baru. Please turn on the next. Dan data objektifnya yaitu yang pertama, terdata 11 lansia yang tidak mampu menjawab pertanyaan karena lupa. Lalu yang kedua, rata-rata penderita Alzheimer di RT 05 Kelurahan Jatinegaranya ini nampak diam seperti sedang mengingat sesuatu ketika diajak berdiskusi. Dan yang ketiga, tampak banyak lansia yang sadar akan dirinya sering merasa lupa. Dan yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebutnya itu udah ada satu posyandu dan satu puskesmas. Tapi masih banyak dari masyarakat atau para lansianya gitu yang tidak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Nah, maka diagnosa keperawatan yang diambil yaitu DX1-nya berupa gangguan memori berhubungan dengan proses penuaan, dibuktikan dengan klien mengatakan mudah merasa lupa. Nah, ini sumbernya di SDKI D.0062. Bisa tolong di next. Selanjutnya di sini ada data subjektif kedua. Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan, terdapat 4 dari 15 orang di RT 5 yang mengatakan telah memiliki riwayat stroke. Terus yang kedua yaitu beberapa lansia juga mengatakan sulit berkomunikasi dengan warga yang memiliki riwayat stroke. Lalu ada data objektifnya, yaitu terdapat 4 lansia yang memiliki riwayat penyakit stroke. Lalu ada beberapa warga RT 5 yang tampak sulit berkomunikasi dan beberapa warga RT 5 tampak gagap saat diajak berdiskusi. Sehingga muncul diagnosa perawatan gangguan komunikasi verbal yang berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan terdapat beberapa lansia yang memiliki riwayat penyakit stroke yang sulit melakukan komunikasi ketika diajak diskusi. Jadi next. Selanjutnya ini ada data objektif ketiga, data subjektif ketiga. Di sini rata-rata lansia mengatakan tidak ingin melakukan perawatan diri. Terus ada lansia yang mengatakan jarang mandi dan hanya mandi 1 kali sehari, bahkan kadang tidak mandi. Lalu yang ketiga, rata-rata lansia mengatakan dirinya juga merasa sudah bersih. Lalu data objektif yang didapatkan yaitu terdapat 4 lansia yang memiliki riwayat penyakit stroke. Lalu rata-rata lansianya tampak kurang berminat untuk melakukan perawatan diri. Lalu rata-rata rambut lansianya tampak kotor, ditandai dengan ada beberapa ketombe yang terlihat di rambutnya. Lalu rata-rata kuku lansia juga tampak panjang dan kotor, ditandai dengan ujung kukunya berwarna hitam dan kotor. Lalu rata-rata mukosa lansianya tampak kering. Sehingga muncul diagnosa keperawatan defisit perawatan diri yang berhubungan dengan gangguan neuromuskular dan dibuktikan dengan klien mengatakan mandi hanya 1 kali, terkadang tidak mandi.
Bisa di next. Ya, untuk diagnosa selanjutnya ini dari data subjektifnya. Yang pertama ada rata-rata lansia mengatakan mudah lupa dan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terus 4 dari 15 orang di RT 5 mengatakan riwayat stroke. Terus dari data objektif terdapat 4 lansia yang memiliki riwayat stroke dan rata-rata lansia yang mengatakan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk diagnosa keperawatannya risiko jatuh, DD kekuatan otot menurun. Oke, untuk jadi di sini perencanaan keperawatan itu seperti yang kita tahu adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah-masalah dalam hal ini pada lansia. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan hasil yang secara langsung berdampak pada perawatan lansia. Rencana asuhan keperawatan memainkan peran penting dalam fase ini dengan memberikan roadmap untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Nah, di sini dalam perencanaan keperawatan itu terdapat 3 tahap. Yang pertama itu kita harus menentukan prioritas diagnosa keperawatannya. Nah, di penentuan diagnosis ini dilakukan pada tahap perencanaan. Terus habis itu membuat ini berguna untuk supaya si perawat ini mengetahui diagnosis mana yang harus diatasi pertama kali atau yang segera dilakukan. Lalu penentuan diagnosa yang ditentukan berdasarkan urgensi atau eh, urgensi atau yang mana masalah yang mengancam jiwa, terus habis itu tingkat keparahan dan dampak terhadap perawatan klien. Next. Terus di sini ada 3, dibagi jadi 3. Kalau misalkan berdasar tingkat kegawatan, yang pertama itu ada prioritas tinggi ya. Prioritas tinggi ini adalah diagnosa yang memang mencerminkan situasi yang mengancam kehidupan atau nyawa seseorang. Ini contohnya ya ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan pokoknya masalah fisiologis yang hubungan sama jalan nafas atau sirkulasi gitu-gitu. Nah, terus habis itu prioritas sedang ini itu menggambarkan situasi yang nggak gawat dan tidak mengancam hidup klien, contohnya masalah hygiene. Lalu untuk prioritas rendah ini dia menggambarkan situasi yang nggak berhubungan langsung nih dari prognosis suatu penyakit secara spesifik, contohnya adalah keuangan atau lainnya. Next. Sekarang berdasarkan kebutuhan Maslow, ini ada kebutuhan fisiologis ya. Yang kita tahu kebutuhan fisiologis itu meliputi masalah respirasi, sirkulasi, suhu, nutrisi, nyeri, dan lain-lainnya, teman-teman. Terus untuk masalah kebutuhan keamanan dan keselamatan, itu meliputi masalah lingkungan, kondisi tempat tinggal, perlindungan, pakaian, bebas dari infeksi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, untuk kebutuhan mencintai dan dicintai, ini tuh meliputi masalah kasih sayang, terus habis itu seksualitas, afiliasi dalam kelompok antar manusia. Lalu keempat ini ada kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Ini ada meliputi masalah respect dari keluarga, perasaan menghargai diri sendiri, dan masalah kepuasan terhadap lingkungan. Next. Terus tadi kan yang pertama udah. Terus habis itu yang kedua ini adalah penentuan prioritas diagnosa keperawatan. Nah, tujuan dan hasil yang diharapkan merupakan pencapaian yang diharapkan pelawat setelah intervensi keperawatan dilaksanakan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Jadi apapun diagnosa tadi, prioritas yang telah ditetapkan tadi tetap tujuannya itu untuk
kesehatan dan kesejahteraan pasien. Terus kita yang ketiga ini membuat rencana tindakan. Setelah menetapkan tujuan, selanjutnya itu kita menyusun rencana tindakan. Berikut ini dijelaskan beberapa rencana tindakan sesuai dengan masalah kesehatan otak pada lansia. Next slide. Ya, selanjutnya yaitu ini merupakan rencana tindakan dari diagnosa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk diagnosa defisit nutrisi, kita bisa melakukan intervensi sesuai CIKI, yaitu manajemen nutrisi. Untuk tindakannya bisa dilihat, boleh di next. Boleh di next lagi. Lalu selanjutnya untuk diagnosa gangguan memori, kita bisa melakukan intervensi orientasi realitas. Boleh di next. Boleh di next lagi. Dan kita juga bisa melakukan intervensi dengan latihan memori. Boleh di next. Boleh di next lagi. Selanjutnya untuk gangguan komunikasi verbal, kita bisa melakukan tindakan promosi komunikasi untuk pasien yang memiliki defisit bicara. Boleh di next. Boleh di next lagi. Dan bisa juga kita melakukan promosi komunikasi dengan pasien yang memiliki defisit pendengaran. Boleh di next. Boleh di next lagi. Untuk diagnosa defisit perawatan diri, kita bisa melakukan dukungan perawatan diri untuk buang air besar atau buang air kecil. Boleh di next. Kita juga bisa melakukan dukungan perawatan diri untuk berpakaian. Boleh di next. Dan kita juga bisa melakukan dukungan perawatan diri untuk makan dan minum. Boleh di next. Selanjutnya kita juga bisa melakukan dukungan perawatan diri untuk pasien yang memiliki masalah personal hygiene. Boleh di next. Lalu selanjutnya untuk diagnosa risiko jatuh, sesuai dengan CIKI, kita bisa melakukan intervensi dengan pencegahan jatuh. Boleh di next. Boleh di next lagi. Ya, oke. Untuk selanjutnya yaitu mengenai implementasi keperawatannya. Untuk implementasi keperawatannya, di sini lansia diarahkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kondisi lansia, biar lansianya ini bisa produktif dan mandiri dalam beraktivitas. Lalu di sini juga kita bisa memberikan kesempatan kepada perawat untuk memotivasi lansia dan keluarga dalam bentuk lakukan perhatian ketika kesulitan, ketidaktahuan, sama ketidakmampuan lansia. Terus untuk teknik motivasinya sendiri ini bertujuan untuk menumbuhkan perilaku positif tentang masalah kesehatan yang dialami keluarga. Terus keyakinan keluarga dalam melihat kesehatan dan keyakinan keluarga dalam menilai keberhasilan tindakan yang dilakukan untuk meringankan permasalahannya. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk pelaksanaan tindakan dari perencanaan yang telah dibuat untuk mempertahankan kemampuan aktivitas sehari-harinya. Biasanya di sini kita melakukan olahraga, terus ada senam aerobik juga, terus habis itu ada latihan penguatan otot, lalu ada fleksibilitas dan latihan keseimbangan, lalu ada terapi aktivitas kelompok. Nah, untuk terapi ini biasanya kan dapat meningkatkan fungsi kognitif pada lansia. Contohnya itu kayak pas terapi menulis buku harian atau diary, terus membuat silsilah pohon keluarga, mengisi teka-teki silang, terus membuat kartu ucapan, sama mencocokkan kartu.
Ya baik, sekian dari kelompok RKI dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kedua kelompok dari dua kelas. Ini lanjutan dari pengkajian dan masalah keperawatan ya, diagnosis ya, untuk perencanaan sampai dengan evaluasi ya. Kalian sudah berfokus ke masalah kesehatan otak ya. Karena untuk Gerkom, geronti komunitas ya. Ini fokusnya pada masalah kesehatan otak. Tadi kelompok juga sudah menampilkan ya, mengangkat kasus masalah lansia dengan demensia ya, salah satu masalah kognitif, kesehatan otak. Nah, untuk keterampilan khususnya yang akan kalian lakukan pada saat praktikum ya adalah melakukan pengkajian orientasi realita ya kan, teknik relaksasi, coaching, keluarga, TAK ya. Tadi ada perencanaan yang dibuat oleh kelompok tentang TAK, stimulasi kognitif ya atau senam otak. Kemudian Penkes ya pada kelompok lansia dengan demensia. Ibu akan share pengkajian ini. Wait. Ini ya. Kalian di keperawatan gerontik komunitas ini tidak ada klinik ya, jadi baru praktikum di kelas. Ini nanti mungkin Bu Puspita pada saat praktikum akan melampirkan data pengkajian ya, terutama ya, karena berbeda dengan data pengkajian individu. Ini kan karena komunitas berarti kelompok ya. Asuhannya pun asuhan keperawatan kelompok lansia dengan fokus pada lansia. Ini ada data inti terkait dengan lansia ya, kemudian data vital statistiknya, angka prevalensinya ya, kemudian riwayat kesehatannya, keyakinannya, kemudian apakah ada fasilitas pelayanan kesehatan sosial yang ada di masyarakat, di komunitas, kemudian bagaimana lingkungan fisik, keamanan, dan transportasinya. Ini kita ambil dari komunitas partner ya, kemudian pendidikan, bagaimana ketersediaan sarana fasilitas lansia untuk belajar, kemudian pemanfaatan sarana pendidikan, jadi fokus ke lansia semuanya ya. Kemudian kebijakannya, adakah peraturan-peraturan di masyarakat terkait pemeliharaan kesehatan lansia, keterlibatan kelompok lansia, tadi sudah ada yang bahas, misalnya posyandu ya, kemudian ikut kegiatan PKK, majelis taklim, bagaimana sarana komunikasi yang disediakan, pemanfaatannya bagaimana, kemudian rekreasi, ya.
Kalau di DKI mungkin ada ruang khusus ya untuk rekreasi Erpetra ya, kalau di DKI. Ini diagnosis keperawatannya bisa aktual, resiko maupun potensial. Nanti dicek untuk diagnosis keperawatan tadi beberapa sudah ada yang mengangkat terkait dengan masalah kesehatan otak ya. Ini contoh saja, contohnya nih ya, risiko peningkatan kejadian gangguan kognitif pada kelompok lansia. Bagaimana tahunya ada risiko kejadian gangguan kognitif? Tadi kelompok 4A, pengkajiannya pakai apa? Untuk melihat ada gangguan cognitive impairment, instrumennya apa yang dipakai? Kelompok 4A. Untuk mengkaji gangguan kognitifnya pakai apa? Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ibu. MMSE, Ibu. MMSE boleh ya. Banyak ya. Yang Ibu kemarin pakai HVLT boleh, pakai CDT boleh, clock drawing test ya. Atau Mokaina. Silakan ya. Itu hanya baru mengetes penurunan fungsi kognitifnya ya, belum demensianya ya. Makanya kita masalahnya kan ini baru risiko. Karena kita belum pasti untuk diagnosis demensianya. Harus ada hasil CT scan ya untuk ketepatan diagnosis demensia. Apakah Alzheimer, apakah fronto, apakah Lewy body ya. Kemudian ini intervensinya kalau di komunitas ada istilah pencegahan primer, sekunder, tersier ya. Pencegahan primer, Penkes. Nah ini ya disesuaikan saja terkait dengan masalah kesehatan otak. Ya, latihan aktivitas fisik, gizi, karena faktor risiko demensia itu mencakup semua ini ya. Buka lagi aplikasi Ibu ya, yang Kedusia RSM ya. Kalian udah kan? Geron Teknologi ya. Aplikasi yang punya Ibu, Keluarga Peduli Demensia ya. Kedusia RSM, di situ semua bahannya ada terkait dengan demensia. Kemudian ini demonstrasi ya. Nanti ada latihan kognitif, daya ingat, mau seperti apa kalau di kelompok, senam otak misalnya ya, tadi sudah dibahas ya. ROM, relaksasi, interaksi sosial, program pencegahan jatuh, kemudian pencegahan sekundernya, screening ya. Kemudian melakukan follow up kunjungan rumah. Nah, nanti kan kalian di profesi ya. Kita akan melakukan askep kelompok di praktek di benar-benar real ke lapangan ya. Pada saat profesi nanti. Semester depan, Deng. Nggak profesi ya. Komunitas. Semester 8 ya. Nanti di profesi juga lebih kompleks lagi. Kemudian pencegahan tersier. Nah ini ya konseling, memelihara pemulihan ya pasca sakit. Implementasinya yang pasti adalah pemberdayaan ya. Pemberdayaan dilakukan dengan mendayagunakan potensi yang ada dalam kelompok lansia ya.
Semua harus aktif, terlibat. Tadi contoh kasus berapa? 16 ya? 16 lansia ya? 15 lansia, Ibu. 15. Oh, 15. Nah, itu ini harus diberdayakan, harus ikut semua aktif. Kemudian ada kegiatan Penkes pasti ya. Nah, bedanya apa nih? Karena lansia, ada poin-poin, ada media, ada syarat ya. Pendidikan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok, apalagi ini sudah lansia. Kira-kira medianya buat lansia harus seperti apa? Nanti ya, ada yang bahas ini ya tentang Penkes, kemudian kemitraan, kerjasama ya. Ini juga penting untuk kesuksesan dari perencanaan yang sudah dibuat. Ya, ada perencanaan pembagian tugas ya, evaluasinya bagaimana, kerjasama dengan lintas program, lintas sektor, aparat ya, kader, RT RW. Kemudian ada proses kelompok, pasti. Namanya juga askep kelompok ya, dilakukan secara berkelompok. Ini kalau misalnya 15 lansia itu memiliki masalah yang sama, yaitu adalah risiko gangguan kognitif, risiko demensia ya, cognitive impairment. Nah, ini bisa dibuat kelompok peer group atau self help group ya, di mana mereka bisa saling membantu, saling menguatkan di antara lansia di kelompok tersebut. Kemudian memberikan perawatan secara langsung, direct care. Untuk evaluasinya, pastinya menilai keberhasilan asuhan ya. Tujuannya apakah tingkat kemandirian lansia kita cek dalam kelompok tersebut. Kemudian evaluasi dilakukan oleh koordinator Perkesmas di Puskesmas bersama-sama kader. Nah, nanti nih, ini kerjasamanya nih dengan Puskesmas bagaimana yang akan kalian rasakan pada saat semester 8 nih ya. Bekerja sama dengan Puskesmas, dengan program yang ada di Puskesmas. Kemudian kita cek masuk ke tingkat kemandirian keberapa. Ya, ini ya, tingkat kemandiriannya ya. 1, 2, 3, 4. Apakah lansia mengikuti kegiatan kelompok secara teratur? Ya, nanti kan ada, nggak mungkin dalam kalian kan nanti praktek itu kurang lebih 3 minggu ya di masyarakat. Nah, nanti bisa dicek ini tingkat kemandiriannya setelah berapa kali kegiatan gitu ya, kegiatan terlibat dalam kegiatan kelompok sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Ya, itu ini contoh, ini evaluasinya ya, kita cek. Evaluasi tadi ada yang bahas nggak kelompok? Ada evaluasi formatif dan sumatif ya. Evaluasi formatif, sumatif, formatif langsung pada saat ketika kalian melakukan tindakan ya, dievaluasi. Kemudian sumatif di akhir sesuai dengan jangka waktu kegiatan yang direncanakan. Evaluasi ini penting ya dilakukan ya.
untuk melihat apakah kemanfaatannya ya, apakah sesuai dengan tujuan. Nah, yang penting adalah pada saat melakukan evaluasi ini nih, rekomendasi ya, dan RTL, rencana tindak lanjut. Karena kalian kan hanya praktik hanya 3 minggu ya. Untuk seterusnya siapa yang akan melanjutkan? Pastinya kita kembalikan ke puskesmas, ya enggak? Ke kader. Nah, makanya harus menyusun rekomendasi RTL, rencana tindak lanjut yang operasional, yang mereka bisa lakukan dan sumber dayanya ada di puskesmas dan di masyarakat. Ya. Jadi sudah ada posyandu lansia, sudah ada kegiatan kelompok. Nah, itu yang dipertahankan untuk diteruskan, ya, tinggal dikuatkan, kemudian kegiatannya lebih divariasikan dan sebagainya ya. Nah, ini rekomendasi RTL harus operasional. Kemudian ini kriteria evaluasi, kita cek relevansinya pastinya, efektifannya, efisiensinya, kemudian outcome-nya, hasilnya bagaimana, kemudian dampaknya ya, impact. Tadi kan ada, kalian buat tuh, berapa persen? 70%, 80%. Nah, itu harus benar-benar dicek hasilnya, kemudian dampaknya buat lansia dan masyarakatnya ya. Kemudian sustainability-nya, keberlanjutannya bagaimana. Nah, ini juga bisa diangkat ya, ini juga bagian dari masalah kesehatan otak juga, stroke ya, contoh aja ya. Risiko terjadi peningkatan kejadian stroke pada lansia, ya, berarti data-datanya harus apa? Ya, yang faktor-faktor yang mempengaruhi stroke, berarti ya, kejadian stroke apa aja sih? Hipertensi, stres, gimana copingnya, pola makannya ya. Nah, ini kalau masalahnya diangkat terkait dengan stroke atau DM ya di kelompok. Kalau fokusnya ke kesehatan otak ya udah gangguan kognitif, demensia. Ini masih lanjutannya ya, perencanaannya untuk jangka pendek. Tujuan jangka pendek 1, rencana kegiatannya apa? Banyak kan ya. Yang tadi rencana kegiatannya, pemberdayaan, ada PNKes, ada kegiatan kelompok. Ya, rencana evaluasinya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya dan evaluasinya. Oke. Untuk askep kelompoknya sudah ya oleh Bumia ya? Atau siapa? Konsep askep kelompok lansianya udah ya? Jadi kan fokusnya ke upaya promotif dan preventif ya, askep kelompok. Oke, cukup itu saja tambahan dari Ibu. Makalah dan PPT-nya sudah dikirim ya. Nanti buat bahan kita pada saat praktikum. Jadi yang jelas targetnya untuk praktikum adalah tadi ya, latihan
Bagaimana melakukan latihan orientasi realita, TAK, PNKES, coaching ya, dan stimulasi kognitif. Oke, cukup ya. Kita perlu SS dulu nggak? Izin bertanya, Ibu. Ya, gimana Rizky? Kan tadi Ibu sudah menjelaskan materi evaluasi untuk pertemuan hari Selasa 13 Agustus itu materinya evaluasi juga Ibu. Apakah sama yang seperti Ibu jelasin tadi? Oh, kirain Ibu hari ini sekalian. Oh, ada ya? Iya, Ada pertemuan sendiri? iya Ibu. Nggak usah lah, sekarang aja. Oh, berarti ini langsung 2 pertemuan ya Ibu? Iya, nanti contoh ininya Ibu kirim ya. Iya, baik Ibu. Yuk, kita SS dulu. Baik, untuk kelas A silakan raise hand dan on cam.